Ya, karena kita mau kasih kesempatan untuk rekan-rekan media untuk bertanya. Kita mau bergeser ke Michelle Zudin. Lastri. Selalu ada gangguannya ya Lastri kalau di mobil ya. Terus aja. Michelle, Iya. aduh karakter kamu beda sekali karakternya. Betul. Bener Jawone dapet. Bukan tertindas ya, tapi lebih apa tepatnya ya? Bener-bener Wangi apa? Tapi kamu sih kata bis. Gas terus. Yes, gas terus. Boleh share nggak ke teman-teman rekan media dan tamu undangan hari ini? Itu karakter kamu seperti ini ngebangunnya kayak gimana sih? Ada kesulitan apa? Mungkin bisa di-share. Silakan Michelle. Baik, mungkin teman-teman media juga udah pastinya tahu. Aku kan kelahiran Medan. Horas Medan, kita sapa dulu kali orang Medan ya. Darah Medan mengalir. Lalu terkait bahasanya di sini juga biasanya aku pernah syuting tapi pakai bahasa Jawa yang pakai kromo, terus Jawanya Jawa Solo gitu. Tapi baru kali ini yang Jawanya Jatim ya, Jatim banget. Jadi aku otomatis sebenarnya belajar lagi untuk intonasi dan penyebutannya pelan-pelan. Gak cuman itu, dari lagunya sendiri aja kan full Jawa. Apalagi yang judulnya Pepes Rempelo itu lagu yang paling susah menurutku. Dan gak cuman itu, aku juga terkejut karena artinya luar biasa ya. Belum lagi yang tembang ani-ani. Jadi aku pelajarinya cukup lama sebelum proses syuting itu dimulai. Kayak aku workshop duluan bahkan. Kayak latihan nyanyi, latihan bahasanya sendiri. Setelah selesai kita masuk ke studio rekaman, baru kita mulai proses reading, baru kita mulai proses syuting. Jadi memang aku extra effort di judul kali ini, alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat Michelle. Ada yang aku masih ingat ya, pertama kali ketemu Michelle gitu ya, pas dia datang mau ini, Michelle nyanyi ya gitu, oke siap gitu, kita sudukin lirik, tiba-tiba, mas nih bener mas, lagunya ada goblok-goblokan. Masih ingat banget itu. Aku kok ngomongnya kasar banget ini loh, beneran, skenarionya aman, tapi kalau disuruh nyanyi ini, baiknya nggak usah deh mas. Aku nggak bisa nyanyi, aku nggak paham bahasanya, terus kata-katanya kok goblok kudadaan. Ini nggak kasar. Itu kita tanya harusnya ke Mas Victor gak sih? Nampol liriknya itu loh Mas. Saya udah takut itu kalau dia batalin kontrak. Ternyata aman ya Kak ya? Aman karena dia ternyata setelah nyanyi dia suka gitu loh. Dari nada-nadanya ya. Karena dia lucu loh. Lucu pas baca tuh kan goblokku dadaan liung kedadean goro-goro lanang. Aduh. Tapi pas dinyanyiin ternyata nadanya menyenangkan banget. Bener, karena tadi kita juga teman-teman aku lihat responnya liriknya mereka kena banget. Tapi tetap menghibur. Nah anehnya tuh uniknya, bukan anehnya, uniknya tuh memang dangdut walaupun lirik-liriknya terkesan seperti menyentil, berani, ya? Bener, tapi nancep banget. Jadi langsung nampol seperti film Angel Pol. Yes. Kita bergeser, masuk. Tapi musik ya sepi sekali. Nah, cakep. Lanjut kita ke Bisma Mulia, Mas Jati. Nggih, Mbak. Aku mau dong ditenarin gitu loh, Mas. Aku bisa lo nyanyi loh, Mas. Muka boleh gini, aku bisa nyanyi, Mas. Kira-kira menurut sampean gimana Mas? Aku boleh ndak jadi penyanyi sampean? Iya boleh, cuman kan itu berkaitan sama first impressionnya si Jati ke Lastri waktu itu. Oh, sweet banget. Jadi first impression Mas sama aku piye? Loh, itu usahanya Jati kan, dia mengusahakan Lastri. Yes. Ngomong-ngomong Jati, share boleh nggak sih tipis-tipis ke teman-teman media karakter Jati di sini terhadap film Angel Pol? Itu seperti apa sih kamu? Karena kan totalitas sekali kamu di sini memerankan Jati. Transisinya banyak sekali. Silakan. Oke, pertama awalnya sempat deg-degan ya, karena ini menurutku karakter pertama yang agresif dalam merespon sesuatu di kehidupannya. Agresif dalam arti beberapa orang mungkin termasuk aku kalau menyikapi sesuatu adalah overthinking, kayak pikir panjang apa yang terjadi kalau aku menyikapi ini ke depannya. Nah, Jati in other way dia itu kayak Lastri ada masalah nih di situ, di ruangan itu aku dengar. Oke, maju, aku selesaiin. Dan itu terjadi pada Jati sendiri dan juga orang di sekitarnya. Jadi saat ada masalah terhadap Jati atau orang sekitarnya, dia nggak pikir panjang, aku selesaiin masalah itu saat itu juga.
Ih laki banget gak sih? Tepuk tangan dong buat Mas Jati. Laki ya. Laki ya. Terus gimana tuh tadi dipegang sama Mas J tadi aman ya? Itu Mas J. sampai pulang sih. Merinding gitu. Kita nggak tahu pulangnya kemana Jati ya. Jangan-jangan sama Mas J yang tadi. Oke, terima kasih Bisma. Kita Sama-sama, bergeser ke sama-sama. Kak Jolin. Hai. Hai. Boleh disapa dong teman-teman yang sudah nungguin kamu juga hari ini yuk. Aduh happy banget. Tadi aku dengar di situ pada ketawa-ketawa. Terima kasih ya semuanya. Itu happy banget loh Kak, karena menurut aku mendengar respons dari teman-teman semua itu artinya kami semua jajaran kru dan juga cast dan juga produser itu artinya kami secara kolektif itu berhasil membuat sebuah hiburan. Jadi aku terima kasih sekali. Yes, terima kasih Kak Jolin. Boleh kita bergeser tipis aja ke mana ada George? Ada mic-nya aman? Wah. Boleh pakai mic-nya Jolin mungkin? Yes. Baterainya habis kayaknya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, selamat sore teman-teman pers, ketemu lagi ya. Dan ternyata nih ada sahabat saya ini Pak Odi. Apa kabar? Terima kasih Pak sudah hadir Pak. Alhamdulillah ya. Hari ini hari yang ditunggu di gala premier dan tadi sepakat juga sama Jolin dan teman-teman. Perjuangan kita yang syuting di Jogja ya lama banget ya, hampir 1 bulan ya di Jogja ya kita, dan teman-teman banyak yang di sini, banyak yang saya lihat banyak yang suka ya mengapresiasi. Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasinya dan mudah-mudahan film ini bisa menjadi salah satu film yang laris manis ya. Amin, amin. Nah, ya karena genrenya kan berbeda. Genrenya berbeda, ini drama komedi, bukan horor kemarin yang saya main ya. Ini jadi Mas Jo bilang ke saya, Pak, kali-kali main komedi gimana? Waduh, saya bilang, oke, saya terima. Dan ternyata hasilnya sangat luar biasa. Terima kasih ya Mas Jo. Mas Victor juga terima kasih. Ini kedua orang ini luar biasa buat saya. Ya, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya apa? Jiwa terus kata gitu, enggak loh ya. Mas, next judul udah siap loh belum? Aman. Tapi untungnya disikat sama bapak semua karakternya teh. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Kita bergeser Terima yuk kasih. ke Budayu dan juga Fajar Nugra. Tepuk tangan dong. Siapakah itu Bu? Boleh sapa-sapa teman-teman Ibu. Jago yang ngebutnya Ibu tadi ya, jago gak sih? Waduh, walaupun endingnya keplok gitu ya. Masih aman Bu, lecet Bu? Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, terima kasih sudah nonton. Kalian luar biasa sekali loh. Aja belum nonton soalnya. Luar biasa ya. Teman-teman media mana? Suaranya. Saya juga orang media ya. Dan pertanyaannya apa nggak ada ya? Kasih. Nanya lecet apa enggak itu aja sih Bu. Kita memastikan Ibu Dayu sehat betul? Sehat, alhamdulillah. Itu memang paling banyak ditanya yang adegan jatuh ya. Berkali-kali saudara-saudara, oke. Oke, berhubung mungkin karena terlalu banyak yang nanya jatuh, yang duit 50 ribuan masih ada Bu. Yuk oper Bu. Yuk kita bergeser ke Fajar Nugra. Halo. Halo Jar. Halo Kak. Hai, aku nungguin kamu, mana Fajar ternyata nongolnya di krusial itu ternyata kamu. Share dong karakter kamu yang ada di lapas ya Iya. tadi ya, silakan. Kalau untuk pengalaman horor selama syuting sih ya Hey, komedi ini bukan horor. Senang sekali ya Anda. aku tuh sejujurnya Kak, aku tuh sama Om Jo sama Pak Hani di casting awalnya bukan untuk Mulyadi, awalnya untuk Mas Jai. Oh, Sebisa mungkin aku kemayu apa segala macam gitu kan, nunggu callingan, wah kok nggak ada, tiba-tiba di calling, wah berubah karakternya. Oke deh nggak apa-apa, nggak usah berusaha kemayu, pas baca, oke, istri 2, masuk penjara, makan gorengan, nah itu.
Tantangan tapi menyenangkan itu sih. Dan semoga dengan film Angel Paul, Koplo bisa lebih dicintai oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Yang terakhir, Akun Gage silakan boleh share dong keseruannya kemarin, silakan Mas. Halo semuanya, salam kenal. Hai. Saya satu-satunya yang dari Jogja ini. Wow. Di sini saya sebagai bos bro. Sebuah kelasnya. Istri apa? Saya sudah konsultasi dengan asisten pribadi saya ini. Aspri ya, Mas. Semoga film Angel Paul diterima di masyarakat dan bisa menghibur Indonesia. Yes. Amin. Terima kasih Mas. Oke, kalau begitu langsung saja kita mau kasih kesempatan untuk jajaran media untuk langsung bertanya ke siapa. Wow, sudah banyak sekali dan pertanyaannya mau ditujukan ke siapa, dari media mana, boleh. Yang pertama dari mbaknya dulu tadi duluannya. Mbak yang pakai jilbab hitam, boleh bantu mikrofonnya? Tim? Yes. Oke, boleh disampaikan. Nanti mbaknya bisa informasi dari media mana, mau ditanya ke siapa, case-nya atau filmmaker-nya. Ya, boleh dibantu oper. Terima kasih. Silakan, Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Serina dari media Cina Plus ID. Saya ada 2 pertanyaan, yang satu untuk pertanyaan Kak Michelle. Pas di penjara tadi, ketika ketemu Lastri, kan Lastri sudah tunangan ya? Itu apakah pertunangan dibatalkan atau gimana? Nah, untuk pertanyaan kedua buat Mas Jo, atau apakah akan ada kelanjutan di film Angel Paul kedua nantinya? Bisa Janti dan Laras serta Bang Joni yang sudah tunangan dengan Laras tadi. Terima kasih. Yes, terima kasih, Mbak. Sebelum dijawab, aku mau nanya, bikin kedua nggak ya? Bikin kedua apa enggak nih? Mas Jo, Mas Victor pada minta bikin yang kedua. Oke, langsung aja kita lempar jawabannya. Michelle dulu silakan, Cantik. Oke, Mbak Sherin. Makasih pertanyaannya. Untuk masalah pertunangan dengan Kang Joni, mungkin memang nggak dijelaskan secara gamblang di filmnya, tapi memang terserah opini yang nonton aja sih. Karena kan endingnya udah tahu kan, nah akan jadi seperti apanya kita semua tahu lah. Hati tahu tempat pulang. Oke, bisa ada lagi mungkin? Cukup? Cukup. Oke, silakan sekarang untuk jawaban. Jar, kamu lapar Jar? Oh lapar dia Mas Jo. Ini belum juga tayang udah diminta kedua ya. Tapi kita berharap bisa tembus jutaan penonton gak sih teman-teman? Oh, amin ya Allah, amin amin. Amin. Ini gua ngomong kenceng. Yes. Jadi Silakan. gini, memang kita udah tahu Jawa ya, karena kan menurut saya sangat tidak sopan kalau tidak datang ke Surabaya, ini talk Jawanya keliling loh sampai ke Jogja gitu. Dan alhamdulillah responnya luar biasa. Saya deg-degan sebenarnya dengan Jakarta, karena Jakarta itu kan multi-etnis ya, maksudnya bukan hanya orang Jawa gitu. Ternyata di sini tadi saya ngintip di sana, kalian pada ketawa gitu ya, pada Heboh, Mas. heboh ya gitu loh. Dan ternyata sebenarnya kita nggak ada niatan untuk bikin atau apa. Yang jelas kita selalu memproduksi yang terbaik dari DHF itu dan ingin selalu memberikan yang terbaik. Kalau saya bilang yang kedua, nanti tiba-tiba begitu nih nanti ditulis gini, Angel Paul bersambung, nggak seru endingnya. Gitu. Jangan gitu ditulisnya. Mas jangan ngomong gitu, kan jadi kepikiran. Tadi kok kepikiran mereka Mas. Tapi kita berharap mudah-mudahan ini bisa menyapa banyak penonton di luar sana ya, di Indonesia. Amin. Terhibur karena ada sindiran-sindiran halus yang nancep banget tapi juga menghibur ya Mas. Iya, intinya sebenarnya saya mengharapkan ini konten Jawa, tapi ini bukan hanya permasalahan Jawa, tapi ini permasalahan Indonesia. Yes. Terima kasih. Kita lanjut ke Masnya dulu yang di bawah pakai baju batik. Wow. Dress code-nya pas sekali ini. Mau kondangan. Yes. Sambil menunggu mic, kita mau sampaikan nanti akan ada penampilan special performance dari Michelle Zudit. Kita mau koploan bareng. Siapa yang udah gak sabar? Wow,
Nanti siapa yang mau disawer? Wah, mau disawer katanya Pak. Karena kita mau koploan, nanti mereka joget. Yes. Silakan Mas. Boleh berdiri. Namanya siapa, dari media mana, dan pertanyaannya ditujukan ke siapa? Silakan. Ya, selamat sore, saya Iqbal dari Pakar Popcorn Media. Yang saya tanyakan untuk Mas Joni sama Mas Victor. Di sini kan filmnya ada unsur politiknya ya, sindiran politiknya. Sebelumnya aman gak sih dari segi hukum, dan dari DHF-nya sendiri ada tim advokasinya gak sih untuk konsultasi hukum di bidang itu? Juga untuk Fajar Nukra sebagai Mulyadi, untuknya bukan Mulyono. Kalau enggak, Angel Pol. Terima kasih. Terima kasih Mas. Pertanyaannya keren, terima kasih. Nggak usah dilanjut, ntar kayak gue makin dikit. Hey, kembali Anda. Jawab pertanyaan ini. Hey. Ada pertanyaan gue, dia mau pengen keluar itu aja. Kamu tahu, karena itu yang kami tunggu-tunggu. Jangan dilanjut, ntar kayak gue makin dikit. Enggak dong. Kalau bisa, karena ini tanggal 19 Juni akan tayang serentak di seluruh bioskop. Kita berdoa sama-sama, komedi juga sama hype-nya dengan horor. Betul teman-teman? Yes. Oke, langsung aja dijawab. Cus. Mau Victor atau saya? Boleh? Mas Victor atau Mas Jo? Jawabannya, pertanyaan apa tadi? Oh, enggak ingat. Biar komedi juga. Komedi, produser mau ikutan jadi pemain ternyata. Jadi, kalau masalah pengacara, kebetulan eksekutif produser saya pengacara. Dia pengacara dan dosen OI juga. Wow. Sebenarnya menurut saya di Indonesia udah mulai lumayan terbuka ya untuk kritik-kritik ya, selama tidak menghina ya. Kalau menurut saya untuk mengkritik sebuah kebijakan itu sangat terbuka, dan menurut saya itu adalah hak kita sebagai warga negara, tapi tanpa tujuan menghina. Gitu menurut saya. Apalagi dengan unsur karya, dan menurut saya film ini tidak ada menggurui sama sekali. Gitu loh. Kita hanya menyindir karena itulah yang terjadi, keresahan terhadap masyarakat yang ada. Betul sekali. Dan seperti kalau tadi di film yang kita lihat, bentuk kritikan suara yang keras itu nggak harus dengan ibaratnya bacotan gitu ya Mas ya. Betul. Tapi bisa lewat karya dan tulisan seperti Mas Jati. Gila ya Mas Jati, nggak perlu koar-koar, yang penting langsung ini ya, bentuknya karya tulisan, lukisan, sorry. Yes. Selanjutnya, Fajar, jangan kabur Anda. Hey, Anda, kemana Anda? Kalau mikrofonnya 2 buat Fajar spesial, yang pedas. Silakan Jar. Demi Allah nggak ada pertanyaannya itu. Dia emang pengen cuma ngeluarin itu doang, dia. Ya Allah, Bang Iqbal cuma pengen gitu doang, Mulyadi. Cuman ya balik lagi sih, betul kata Bang Jo, kita memang sebagai masyarakat Indonesia justru punya hak untuk mengkritik. Kalau misalkan kita pengen nyaman di Indonesia ya kita harus bisa kritik dan Jar, aman Jar. saya takut. Tapi benar yang namanya kritik apalagi dalam bentuk karya itu sudah dilakukan dari lama juga, dan maksudnya bagus-bagus saja. Semoga bisa sampai ke atas dan bisa membuat masyarakat Indonesia lebih baik lagi. Amin. Aman sekali jawaban Anda ya. Oke, pertanyaan berikutnya silakan. Tadi dengan siapa tadi sempat banget sebelum Mbaknya? Oh ya, Mbaknya boleh silakan. Oke, sambil menunggu jangan lupa untuk menyebutkan nama medianya dari mana. Pertanyaannya mau ditujukan ke siapa? Ya, boleh dioper Mbak. Terima kasih. Silakan Mbak. Halo, selamat sore. Perkenalkan aku Mariam dari Intermedia Film. Sebelumnya selamat ya buat film Angel Mo. Kenapa ini? Workshop dulu sebelum disuruh nyanyi ya kan. Nah itu aku pengen tahu itu workshopnya itu berapa lama, soalnya ini kan lagu-lagunya kan Jawa-Jawa banget. Terus Jawa-Jawanya juga agak-agak beda sama yang lain kan karena koplo. Nah itu pertanyaan aku itu aja sih. Oke. Ya, silakan Michelle, langsung jawab. Hai Kak Maria, thank you pertanyaannya. Workshopnya mungkin sampai 1 bulan ya.
Jadi sebelumnya dari bahas-bahas kayak kemungkinan yang ini nyanyinya nanti mau kayak gimana dan bagaimana ekspektasi sama suara aku ini seperti apa dari bapak-bapak produser, lebih ke arah situ. Terus aku pahami dulu lirik-liriknya dan karakter lagu yang mau diciptain kayak apa. Setelah dipelajari lalu masuk ke studio rekaman itu masih belajar olah vokal dulu. Setelah olah vokal, latih nafas dan wah ternyata panjang ya kalau buat menyanyi walaupun official soundtrack tapi bener-bener detail-detailnya ternyata dalam dan panjang. Aku juga gak nyangka kalau ternyata luar biasa detail itu. Baru akhirnya kita selesaikan lagunya, baru kita mulai pro syuting. Jadi kira-kira memakan waktu 1 bulan. Sudah terjawab pertanyaannya? Oke. Kita mau ada pertanyaan terakhir mungkin karena waktu kita sangat terbatas, karena kita mau mendengarkan special performance dari Michelle Judith sebagai biduan kita malam ini. Yang udah gak sabar ini kita koploan, langsung aja pertanyaan terakhir silakan. Siapa? Boleh? Banyak sekali. Firda. Yang belakang kejauhan gak sih? Komentar mulu kayak Mandra. Saya suka film ini Mas Johansia Dumberen. Alhamdulillah. Film ini Kopi apa kopi ya? Ya, kita satu grup di DFI ya. Nanti tanggal 19 Juni tayang, akan bersaing dengan 4 atau beberapa film lain. Ada Malam Jahanam, ada Assalamualaikum Beijing, ada film lainnya ya Pak ya? Dan semoga ya film ini dan lain-lain juga mendapat di atas 1 juta penonton, Mas. Itu harapan saya. Paling tidak mendapat BO ya, box office ya. Dan juga Michelle Judith juga bagus sekali. Saya pengen tanya berapa lama Michelle Judith mempersiapkan lagu-lagu dangdut koplo ini. Ada 4 atau 5 tadi atau lebih dangdut koplo yang ada apa tuh pakai bahasa Jawa itu apa. Dan saya pengen kenapa sutradaranya Hani R. Saputra nggak hadir? Apa dia sakit atau mungkin saya lihat kan belakangan agak ini kurang sehat ya, Mas, pakai apa tongkat segala itu. Mungkin sekarang sedang sibuk syuting atau apa, mungkin Pak produser Pak Johansia Dumberen bisa menjelaskan kenapa. Dan semoga harapan ini sukses, Mas Dumberen bisa mendapat di atas 1 juta penonton, Mas. Walaupun bersaing dengan penonton lain. Ya. Juga untuk Bisma Mulia, saya suka peran Anda. Saya pernah nonton film Anda yang apa Sobat Ambiar ya dulu. Si siapa? Aduh, boleh langsung pertanyaannya mungkin Pak? Charles Gosali juga. Ya, boleh juga silakan pertanyaannya Pak. Terakhir Ratu Kecantikan Jolen Mari Rotin Solo ya. Bagus, semoga mendapat peran nanti untuk yang cekal berikutnya. Silakan Pak, pertanyaannya mau ditujukan ke siapa? Pertanyaannya ya harapan semua. Targetnya gimana tadi Mas Johannes Dumberen di 10 kota itu? Makasih Mas. Oke, terima kasih. Sebelum dijawab, mungkin kita mau informasikan sedikit untuk sutradara kita, Hani R. Saputra berhalangan hadir. Nanti bisa disampaikan Bapak produser kita mungkin bisa menjawab. Silakan. Saya atas Mas Hani minta maaf kepada rekan media karena berhubung Mas Hani lagi syuting di Semarang. Alhamdulillah Mas Hani masih sehat walafiat. Walaupun memang katanya ada sakit, memang kurang enak badan, tapi sebenarnya berhalangan hadir di sini bukan karena beliau sakit juga, bukan karena tidak mau datang, tapi lebih tepatnya karena beliau syuting di Semarang. Nah, dan di Semarang kita pas roadshow di Semarang dihadiri oleh Mas Hani Saputra. Jadi sudah premier di Semarang. Oke, sudah terjawab ya Pak? Oke. Oh iya Pak, iya jadi tadi udah sempat aku sebutin juga prosesnya sendiri 1 bulan. Memang ada beberapa lagu yang penyanyiin full Jawa, yang paling susah mungkin Layang Dungu Restu ya, karena mungkin itu karena aku ngecover lagu yang memang udah sangat famous
happy juga, tapi karena memang koplo banget dan dangdut banget, jadi memang agak berkali-kali lah. Dan sebenarnya membangun kepercayaan diri yang lebih sulit daripada yang lain-lainnya ya Pak. Karena aku pikir kayak aku bukan penyanyi tiba-tiba langsung menyanyi, nggak cuma nyanyi doang, tapi juga harus ngoplo dan ngedangdut yang koplonya susah, terus aku harus goyang lagi udah kayak kayu. Kalau orang-orang bilang, Michelle kalau goyang tuh kayak kayu, udah bilang gitu. Jadi yang paling susah sebenarnya Pak adalah bikin percaya dirinya aja gitu. Kayak aduh kalau orang lihat aku ini bagus gak ya, pantas gak ya. Terus aku juga ada sisi yang rada-rada kayak, Mas aku mau nyanyi tapi beneran bisa nyanyi, jangan sampai terlalu banyak diperindah nih suaranya. Mungkin nggak ya kalau misalnya rawnya aja aku beneran bisa nyanyi, ya udah kalau itu belajar ya. Jadinya prosesnya agak panjang sebelum kita mulai syuting. Gitu. Sudah terjawab ya Pak ya? Ya mungkin perwakilan satu terakhir sebelum kita akhiri. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Mungkin kalau untuk mewakili dari seluruh jajaran cast, kru, dan juga produser, dan juga Pak Hadi juga yang memang kebetulan berhalangan hadir, satu pesan dari kami membuat karya ini dengan penuh hati dan dengan segenap cinta. Semoga bisa diterima juga oleh masyarakat Indonesia dengan sepenuh hati dan cinta. Yes. Tadi tuh aku sempat mau nangis loh. Iya kan? Iya, karena aku sedih. Soalnya artinya kita sebagai seniman tuh merasa dihargai gitu loh. Terima kasih banyak ya semuanya. Yes, terima kasih. Dan responnya sangat tulus ya. Jadi gak dibuat-buat, mereka ngakak pol tadi semuanya. Aku mau nambahin dikit. Boleh silakan. Aku sempat deg-degan karena banyak orang beranggapan kalau film bahasa Jawa itu segmented dan yang bisa menikmati cuman orang-orang Jawa. Dan terbukti hari ini dan kemarin kita special screening di berbagai kota, respon mereka alhamdulillah wa syukurillah tertawa terbahak-bahak. Dan itu buat kami as a cast and crew senang banget, respon itu bikin kami percaya diri lagi. Terima kasih buat teman-teman dan terima kasih juga yang udah pada support film ini. It means a lot for us. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, saya mau menginformasikan untuk teman-teman jangan lupa ajak teman, ajak keluarga.